Dadah. Ibu, maaf ya Bu, saya off cam soalnya sinyal ada gangguan mati lampu di rumah. Iya, nggak apa-apa. Panggilannya apa, Wi? Kenapa Bu? Kamu dipanggilnya apa sama teman-teman? Dewi. Oke. Dewi, Dedew. Oke. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya De Fortuna dengan NIM 009. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan judul skripsi, teori, dan artikel pendukung yang insya Allahnya jika nanti cocok akan saya jadikan skripsi untuk kedepannya. Yang pertama ini, judul skripsi yang akan saya teliti adalah analisis pengaruh e-money terhadap perubahan perilaku konsumtif masyarakat di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita tahu, bahwasannya sudah setahun kita menghadapi masa pandemi, situasi di mana kita harus selalu menjaga kesehatan, baik itu di rumah maupun di lingkungan sekitar, selalu jaga jarak, dan selalu menggunakan masker dimanapun kita berada. Tentunya dari adanya virus yang menyebabkan semua kegiatan terkena dampak, terutama dalam aktivitas ekonomi, yaitu seperti yang kita lihat transaksi. Kebanyakan transaksi sekarang dilakukan secara online untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Karena penularan dari COVID-19 ini tidak hanya dari sentuhan saja, namun juga bisa dari alat pembayaran yang kita gunakan, seperti uang dan lain-lain. Dengan begitu, tentunya sebagian masyarakat lebih senang menggunakan alat pembayaran yang bisa digunakan secara efektif, bisa digunakan untuk jarak jauh juga, kemudian bisa dibawa kemana-mana. Dan alat pembayaran tersebut adalah e-money atau yang kita kenal dengan uang elektronik. Pada umumnya ya, e-money ini sudah umum digunakan oleh masyarakat jauh sebelum pandemi, maka dari judul ini, saya ingin meneliti bagaimana pengaruh masyarakat menggunakan uang elektronik atau e-money ini. Apakah sangat berpengaruh besar atau hanya sebagian kecil saja di masa sekarang ini? Dan apakah adanya e-money ini juga masyarakat akan cenderung lebih konsumtif atau malah sebaliknya? Dan untuk subjeknya, saya di sini mengambil mahasiswa. Kenapa saya mengambil mahasiswa? Karena mahasiswa itu menginjak masa remaja dan dewasa, di mana dalam usia ini, mahasiswa itu cenderung mempunyai kemampuan membeli yang cukup tinggi, kemudian memiliki pola konsumsi, dan juga suka mencoba hal-hal baru yang sedang berkembang di sekitarnya. Kemudian untuk jenis penelitiannya, saya mengambil penelitian kuantitatif. Di sini, mengapa saya mengambil jenis penelitian kuantitatif? Karena untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pengaruh variabel independen, yaitu analisis pengaruh penggunaan e-money terhadap perubahan perilaku konsumtif masyarakat di masa pandemi. Kemudian saya juga menggunakan kuantitatif karena data penelitian nanti akan berupa seperti angka dan analisisnya menggunakan statistik. Kemudian untuk yang ketiga mengenai teori yang mendukung. Dalam hal ini saya menggunakan teori mendukung, yaitu adalah keuangan dan analisis perilaku konsumtif. Seperti yang kita tahu bahwasannya, dalam hal ini keuangan itu terkait dengan e-money atau uang elektronik, yang dimana merupakan sebuah alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Nilai uang tersebut disimpan dalam media seperti server atau juga chip, dan biasanya sebelum pengguna menggunakan e-money tersebut harus setor terlebih dahulu kepada penerbitnya. Kemudian untuk perilaku konsumtif, menurut Gumulya dan Widya Astuti, perilaku konsumtif adalah tindakan membeli barang Dewi, dengan ini tampilannya masih di bagian atas apa di bawahnya ada penjelasannya setelah artikel 1 ini? Oke. Kemudian untuk perilaku konsumtifnya di sini adalah menurut Gumulya dan Widya Astuti adalah tindakan membeli barang dengan nilai uang yang disimpan dalam media elektronik tertentu. Uang nilai uang tersebut disimpan dalam media seperti server atau juga chip, dan biasanya sebelum pengguna menggunakan e-money tersebut harus
barang dengan mempertimbangkan emosional dan perilaku membeli yang lebih didominasi oleh keinginan di luar kebutuhan dan hanya untuk memenuhi keinginan saja. Kemudian perilaku konsumtif ini memiliki beberapa indikator menurut Sumartono, yaitu yang pertama biasanya masyarakat itu membeli suatu barang karena ada hadiah yang ditawarkan, kemudian membeli suatu produk karena kemasan produk tersebut menarik, kemudian membeli produk karena untuk menjaga penampilan, kemudian membeli produk berdasarkan harga, membeli produk hanya sebagai simbol status, kemudian membeli produk meniru tingkah laku idolanya, kemudian adanya pertimbangan bahwa membeli produk dengan harga yang tinggi akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat. Kemudian konsumen juga lebih suka membeli produk lebih dari 2 produk serupa dan memiliki merek yang berbeda. Kemudian untuk yang keempat yaitu di sini saya menggunakan atau melampirkan 2 artikel, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional. Di sini yang pertama saya ambil itu adalah jurnal nasional dengan judul Hubungan antara self-control dengan perilaku konsumtif pengguna e-money pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Kenapa saya mengambil artikel tersebut? Karena di situ dia juga membahas terkait mengenai penggunaan e-money terhadap mahasiswa, bagaimana pengaruhnya, bagaimana mahasiswa tersebut bisa mengontrol atau yang kita kenal self-control untuk mengatur serta mengendalikan perilaku dari dalam diri yang tidak diinginkan sehingga mampu menahan tingkah laku impulsif dan mengarahkan kepada konsekuensi positif. Kemudian untuk artikel pertama ini, kan tadi saya menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan kalau yang artikel pertama ini dia menggunakan penelitian kualitatif. Kemudian untuk artikel kedua, yaitu terkait dengan jurnal internasional yang berjudul The Effect of the Perception of Electronic Money on Consumptive Behavior of the STI CB Students, yang dimana itu merupakan bagaimana pengaruh persepsi uang elektronik terhadap perilaku konsumtif bagi sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI. Adapun mengapa saya mengambil artikel kedua ini, karena di sini juga tujuannya adalah menganalisis persepsi menggunakan bagaimana pengaruh uang elektronik atau e-money tersebut terhadap perilaku konsumtif masyarakat. Kemudian yang kelima, yaitu adalah terkait dengan bagaimana persamaan dan perbedaan artikel pendukung dengan skripsi yang ada nantinya. Adapun persamaan dari artikel pendukung dengan skripsi saya nantinya adalah untuk artikel pertama, artikel kedua, dan skripsi saya nantinya memiliki persamaan terkait dengan pengaruh penggunaan elektronik atau e-money terhadap perilaku konsumtif masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mengontrol diri terhadap penggunaan uang elektronik tersebut. Karena semakin tinggi self-control, maka semakin rendah perilaku konsumtif yang dialami. Sebaliknya, jika semakin rendah self-control, maka semakin tinggi perilaku konsumtif. Kemudian sedangkan untuk perbedaannya di sini terletak pada situasi yang masyarakat khususnya mahasiswa diharapkan untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan jaga jarak. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat sebagian besar sudah mulai menggunakan e-money dan seiring dengan adanya kejadian tersebut, tentunya kebutuhan serta perilaku konsumtif juga ikut berubah dari yang sebelumnya. Selain itu, seberapa besar pengaruhnya penggunaan e-money ini di masa pandemi ini terhadap masyarakat, khususnya mahasiswa yang sudah terbiasa transaksi dengan menggunakan e-money tersebut atau yang belum pernah sama sekali menggunakan e-money ini. Kemudian, untuk yang keenam, dikarenakan ini merupakan penelitian kuantitatif, maka menggunakan variabel, ada variabel dan hipotesis. Di sini ada 2 variabel, yaitu seperti kita tahu bahwa variabel itu merupakan satu simbol yang berisi nilai. Ada 2 variabel yang saya gunakan, yaitu variabel bebas atau yang kita kenal dengan variabel independen, kemudian ada variabel terikat atau variabel dependent. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel
terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat. Maka di sini E-money sebagai variabel independen atau yang mempengaruhi, dan perilaku konsumtif sebagai variabel dependen atau dipengaruhi. Kemudian di sini untuk hipotesisnya, pengaruh dari penggunaan e-money itu sebagai variabel X dan perubahan perilaku konsumtif mahasiswa di masa pandemi COVID-19 sebagai variabel Y. Maka untuk hipotesisnya ditarik ada pengaruh dari penggunaan e-money terhadap perubahan perilaku konsumtif mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Seperti itu. Sekian, apabila ada yang mau memberikan pertanyaan, tambahan, komentar, dipersilakan. Ayo dipersilahkan yang merasa reviewernya Dewi, Dedew. Bisa Sri Melati, Septa, Rahayu. Ayo, silakan. Mbak Dewi, saya pengen baca abstraknya artikel 1 sebentar, boleh? Tapi yang lain kalau ada yang mau komentar ya dari tim reviewernya, saya masih tunggu. Sesi ini tidak akan berakhir ya tanpa komentar. Kalau Zoom itu antara saya dan presenter aja, saya mending berdua-berdua aja, jadi kan nggak perlu semuanya tahu gitu. Tapi saya pengen komentar dari teman-teman sih. Kalau komentar saya tadi, Dewi, kamu sempat bilang artikel 1 ini penelitiannya kualitatif atau kuantitatif menurutmu yang artikel 1? Kalau menurut saya kuantitatif, Bu. Kuantitatif, iya. Iya, kalau yang untuk yang keduanya baru kualitatif. Iya, coba kita lihat. Karena dia membandingkan. Kalau menurut saya sih artikel 1 dan artikel 2 dua-duanya kuantitatif, Nak. Oh iya, Bu. Oke.
Soalnya saya awalnya juga bingung kan Bu, nentuin apa Mm-mm. namanya untuk yang jurnalnya ini mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Soalnya kalau di kualitatif itu biasanya ada juga yang untuk statistiknya, tapi beda. Terus kalau untuk yang kedua ini itu udah jelas kuantitatif karena dia disebutkan di abstraknya kalau dia tuh menggunakan penelitian kuantitatif kayak gitu Bu. Dua-duanya kuantitatif. Kenapa? Oke Bu. Karena dia dua-duanya pakai analisis regresi, kemudian disebutkan hasilnya positif dan signifikan. Di atas juga disebutkan hasilnya positif dan signifikan. Itu pasti ada hipotesisnya. Kalau ada hipotesisnya pasti itu kuantitatif. Kalau nggak ada hipotesisnya itu kualitatif. Ya. Jadi ini kelihatan ini dua-duanya kuantitatif. Oke Bu. Ya, tapi ya itu Ya. sama dua-duanya tidak ada yang mendukung. Nggak kuat juga. Artikel Iya. pendukungnya tidak kuat juga. Kenapa menurutmu artikel ini tidak kuat? Kenapa, Deo? Apa Bu? Kenapa menurutmu saya akan bilang bahwa artikel ini tidak kuat untuk mendukung penelitian kamu? Kalau menurut saya soalnya masih kurang kuat berhubungan kalau untuk kayak misalnya artikel pertama itu kan terkait dengan self control. Itu kan bagaimana? Itu Nggak menurut cocok. saya nggak cocok. Kamu nyari nggak di Google Scholar atau di mana? Banyak banget. Google Scholar. Coba kamu tunjukin Google Scholar sekarang. Terus kamu itunya apa? Apa kata kuncinya apa? Oh ya, baik Bu. Bisa ditunjukkan. Karena ini bukan penelitian baru ya. Ini penelitian udah cukup banyak. Dan tadi sedapat mungkin variabelnya 3 ya. Variabel independennya 2, variabel dependennya 1 gitu misalnya. Atau kebalikannya juga boleh, tapi variabelnya itu 3 lah. Jangan cuma 1-1 gitu. Nanti kalau cuma 1-1 jadi regresi sederhana ya. Terus penciri AM-nya juga ini kurang kuat juga nih. Iya Bu. Bisa screen share untuk apa namanya? Screen share untuk Google Scholar. Iya, coba ya Bu. Ya. Sudah muncul Bu. Iya. Oke. Jangan kayak gitu kalau nyari mah. Kamu masukin aja variabel satunya apa tadi imani, variabel duanya konsumtif, dah gitu aja nggak usah semuanya. Kalau kayak gini nanti terlalu dikit jadinya keluarnya. Iya. Jadi milih kata kunci itu penting ya. Kamu kan judulnya imani ya, imani terhadap konsumtif kan, perilaku konsumtif atau apa tadi? Imani aja nak. Ini kita bicara kata kunci ya, supaya ininya banyak. Imani, kemudian konsumtif. Jadi imaninya itu variabel 1, kemudian konsumtif variabel 2, konsumtif kan. Kemudian pengaruh. Kamu judulnya apa sih? Analisis pengaruh analisis pengaruh penggunaan e-money terhadap perubahan perilaku konsumtif masyarakat di masa pandemi COVID-19. Oke. Jadi imani dan konsumtif. Nggak usah pakai dan, konsumtif aja langsung. Ini kita nyari kata kunci ya. Jadi teman-teman harus biasa punya keyword pengaruh. Nah ini kan udah langsung banyak nih.
Coba, Iya. kamu nggak tambahin kata pengaruh nggak? Mhm. Dah. Nah, ini udah langsung kelihatan nih, yang penggunaan uang elektronik e-money ya, perilaku Iya. konsumtif mahasiswa tuh yang nomor 2 juga udah ada nih. Terus yang nomor 3-nya ini juga cocok sama kamu kan? Iya, Bu. Jadi banyak kan, udah cukup banyak. Nomor 4 pun masih cocok nih sama kamu. Yang ini ya, Bu? Iya, banyak sekali nih yang cocok. Jadi kan tinggal dipilih aja. Iya. Nah, tinggal ditambahin 1 variabel apa gitu ya yang pencirinya AM. Jadi jangan semuanya ditulis gitu. Iya, Bu. Kemudian cari yang variabelnya kira-kira masih masuk ya, misalnya itu penggunaan e-money, semuanya dicarinya, penggunaan e-money, ya udah kita pakainya itu gitu, variabel itu. Jangan pakai variabel lagi yang berbeda, atau memunculkan variabel lagi yang berbeda, nanti akan repot lagi nih, apakah sama atau enggak gitu, apakah ada pendukungnya atau enggak. Jadi Iya. ada persamaan dengan variabel dengan referensi utama. Kemudian ada pembedanya, ya mungkin pembedanya kamu sekarang di masa pandemi misalnya gitu ya, atau, pembedanya, variabel lainnya, ada tambahan variabel lainnya misalnya. Nah, itu kita sebut sebagai pembedanya, Iya. gitu. Atau kalau kamu bicara soal perubahan perilaku, itu sebetulnya juga bisa kamu, jadikan, apa namanya, variabel sendiri. Jadi kalau bicara perubahan tuh kita bicara sebelum dan setelah. Jadi bisa jadi kamu bukan pakai, bukan pakai, pengaruh gitu ya, bukan pakai regresi gitu, tapi mungkin kamu bisa jadi pakai penelitian komparatif, perbedaan sebelum dan setelah, itu juga bisa juga. Nah itu tapi harus nyari, apa namanya, variabel perubahan perilaku ya. Nah, itu variabel karena beda antara perilaku konsumtif dan perubahan perilaku itu beda beda lagi. Kebayang nggak maksud Iya. saya? Itu 2 variabel yang berbeda. Perubahan perilaku dan perilaku itu 2 hal yang berbeda. 2 jenis variabel yang berbeda. Nah, itu harus lagi nyari, jurnal pendukungnya. Kalau kamu benar-benar mau cerita soal perubahan perilaku. Kebayang nggak maksud saya?